Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang asesmen dan evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, untuk sekarang ini kita akan lebih ke prinsip-prinsip dasarnya ya. Jadi, walaupun sebelum-sebelumnya kita juga sudah membahas apa sih asesmen dan kemudian apakah evaluasi itu, lalu kemudian bedanya antara asesmen dan evaluasi seperti apa. Jadi secara garis besar nanti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi, jadi lebih ke langsung evaluasinya ya, bukan ke asesmennya. Nah, saya berikan pengantar terlebih dahulu bahwa namanya asesmen dan evaluasi ini bagian terintegrasi ya, yang ada di dalam proses pembelajaran. Jadi kalau ingat segitiga itu ada pembelajaran, assessment, dan kemudian evaluasi. Nah, yang namanya assessment itu adalah sifatnya kita menggali informasi, ya, menggali data terkait sama apa? Terkait sama aspek yang ada di dalam diri. Kalau di sini berarti di dalam diri anak, yaitu aspek-aspek perkembangan anak. Nah, sedangkan evaluasi berarti kita memberikan penilaian ya. Secara khusus kita menilai berarti kita membandingkan dengan standar yang ada. Oke, yaitu standarnya kalau secara psikometri itu ada standar kelompok, ada kemudian memang standar baku. Saya kira juga di sekolah ada yang menjadi standarnya ya, standar pencapaian dalam proses pembelajaran. Lalu untuk kemudian kita bisa memberikan evaluasi yang baik, karena kan yang kemudian memberikan evaluasi kan guru ya ataupun pengajar. Jadi pengajar itu sekaligus memberikan istilahnya apa ya, kalau di stimulasi ya, stimulasi untuk perkembangan anak, tetapi dia juga sekaligus menjadi seorang yang mengevaluasi. Nah, ini kan kadang terjadi bias-bias atau yang kemudian membuat muncul kemungkinan kalau evaluasinya itu ya biar tidak bias dan kemudian hasilnya benar-benar valid gitu. Nah, pada prinsipnya kenapa sih evaluasi itu penting atau evaluasi itu harus seperti apa gitu. Yang pertama, yang jelas namanya evaluasi itu harus komprehensif. Artinya komprehensif apa? Jadi menyeluruh, mencakup keseluruhan aspek-aspek di dalam diri anak. Nah, kalau memang di TK berarti kan memang aspeknya sebagaimana yang sudah kita bicarakan juga, perkembangan motorik, terus kemudian kognitif, sosial emosional, kemudian bahasa. Dan mungkin ada hal-hal yang lain ya, yang mungkin katakanlah ya sesuai dengan kurikulum yang ada, mungkin terkait sama spiritual ataupun agama yang kemudian dioperasionalkan menjadi, katakanlah kalau yang muslim berarti katakanlah menghafalkan hadis ataupun menghafalkan ayat ataupun surat ya. Terus kemudian evaluasi itu harus memiliki reliabilitas yang tinggi. Jadi apa namanya, alat evaluasi, alat untuk kemudian menilainya itu harus memiliki reliabilitas yang tinggi, atau sarana yang digunakan harus memiliki reliabilitas yang tinggi. Artinya apa? Memiliki konsistensi ataupun keandalan. Artinya misalnya ada seseorang yang kemudian dicek gitu ya, katakanlah ini perkembangan motoriknya bagus gitu. Ketika kemudian dilihat orang lain juga dengan alat yang sama, itu tetap hasilnya konsisten seperti itu. Ataupun kemudian ketika coba untuk dibandingkan dengan alat tes yang lain, ya hasilnya sama gitu. Jadi konsistensi ini menunjukkan hasil yang memang benar-benar apa namanya ya, ya artinya bukan karena beda orang terus kemudian hasilnya jadi berbeda, enggak seperti itu. Mesti kalau beda orang yang menilai pun hasilnya tetap sama ya.
Terus kemudian yang jelas juga harus memiliki validitas yang tinggi ya, ataupun akurasi ataupun ketepatan. Artinya apa? Kalau kita ingin mengukur katakanlah tingkat perkembangan motorik anak, pastikan bahwa seluruh sarananya itu memang mengarah ke sana. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang kemudian asesmen yang baik ya, bagaimana kita yang pertama kita tentukan tujuannya. Tujuannya ingin mengukur atau menggali informasi terkait perkembangan motorik. Terus kemudian berikutnya lalu caranya seperti apa, didefinisikan secara operasional terlebih dahulu, terus kemudian disiapkan alat-alatnya dan dipastikan bahwa memang ini benar-benar nih mengukur apa yang mau diukur. Nah, itu adalah akurasi. Maka di dalam kita memberikan penilaian ya memang harus sesuai gitu. Kalau ingin membandingkan tingkat perkembangan katakanlah untuk melihat perkembangan anak terutama kognitif, ya dilihat dari usia dia berapa dibandingkan dengan standar yang ada di usia dia atau standar kelompok yang ada gitu ya, sehingga benar-benar valid. Terus kemudian berikutnya objektif. Nah, artinya objektif itu di sini memang benar-benar tidak ada bias secara personal ya. Mungkin karena kedekatan personal dengan orang tua, terus kemudian kita jadi menilai baik, wah ini sudah tercapai misalnya ya. Atau karena kita nggak suka sama seseorang, kita jadi memberikan evaluasi negatif. Nggak seperti itu. Jadi artinya objektif ya, menyampaikan sebagaimana realitasnya gitu ya, bukan karena kemudian beda orang lalu kemudian beda penilaian. Benar-benar ya, itulah objektif. Terus kemudian continue. Sebagaimana kita pahami di dalam ilustrasi segitiga, dia proses pembelajaran, assessment, lalu kemudian evaluasi, maka harus dilakukan secara kontinu. Tujuannya untuk apa? Agar kemudian terjadi tahu ya perkembangan anak itu sendiri. Jadi sejauh mana sih perkembangannya dari yang sebelumnya gitu kan ya. Terus kemudian katakanlah buat sekolah ya bagian dari masukan sekolah ya, ataupun kurikulum gitu. Sehingga kemudian dilakukannya secara berkelanjutan dan kemudian bermakna. Artinya apa? Ya kita bukan asal memberikan evaluasi, tetapi memang evaluasi itu punya tujuan. Ya akhirnya balik lagi harus bermakna, artinya memiliki kemanfaatan. Buat apa kalau kita melakukan evaluasi tetapi ternyata tidak bermanfaat? Manfaatnya ya untuk memberikan feedback buat kita, buat orang tua gitu kan ya, buat sekolah. Nah itu. Lalu berikutnya, bagaimana sih cara kita untuk kemudian bisa menegakkan prinsip-prinsip tadi? Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan evaluasi secara komprehensif? Yang jelas, sebagai seorang pengajar, terutama di TK ya, harus memahami karakteristik atau aspek-aspek perkembangan anak. Jadi harus paham aspek-aspek perkembangan anak itu apa saja, terus kemudian terkait bagaimana cara mengevaluasi yang tepat. Ya intinya menjadi modal penting untuk kemudian memahami psikologi perkembangan dan juga psikologi pendidikan ya, sehingga kemudian bisa melihat anak itu secara komprehensif, secara menyeluruh, secara utuh. Terus kemudian gimana caranya agar kita bisa mendapatkan reliabilitas dan validitas yang tinggi? Ya, pertama dari alatnya harus memang dipastikan ya alatnya memang teruji, metodenya juga seperti itu ya. Didefinisikan, artinya di sini kita perlu tahu juga bagaimana sih metode pengukuran nih ya yang baik. Terus kemudian bagaimana sih cara membuat alat ukur yang baik, bagaimana kemudian melakukan uji coba, penilaian ya, evaluasi yang kemudian memang hasilnya memiliki reliabilitas dan validitas yang tinggi
Nah, kalau di psikologi ada namanya mata kuliah psikometri. Nah, itu khusus untuk membicarakan terkait sama alat tes ya. Gimana sih kita membuat alat tes ataupun pengukuran untuk bisa menghasilkan ya yang benar-benar valid dan reliable gitu ya. Terus kemudian objektif. Untuk bisa menegakkan objektivitas, apa yang perlu kita lakukan? Ya, mengendalikan diri dari bias pribadi. Bersikap profesional, kita memahami bahwa kita adalah orang yang profesional. Kita artinya apa? Di situ kita profesi, kita bekerja, kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan yang jelas caranya gimana? Memegang standar yang ada. Ya. Kalau itu perkembangan anak ya peganglah standar yang ada. Bisa juga kemudian berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi sama gitu kan, semuanya memberikan penilaian itu standarnya sama, sehingga kemudian bisa objektif gitu ya. Atau kemudian ketika menggali informasi atau memberikan penilaian bukan hanya diri kita sendiri, tapi penting juga untuk kemudian melibatkan yang lain. Mungkin dengan multiple ya, yang memberikan penilaian. Artinya multiple itu apa? Sumbernya bisa beragam, dan juga kitanya sendiri yang memberikan penilaian atau guru yang memberikan penilaian ada beberapa, sehingga kemudian dipastikan nih objektif gitu ya. Ya biasanya tuh ganjil ya, 3 atau berapa lah ya, sehingga kalau misalnya kalau 2 kan kok satunya nilainya kurang, satunya lebih, kan nggak ketemu di situ kan. Kalau katakanlah 3 kan, setidaknya 3 ya pasti akan ada berat sebelahnya ya, atau dominannya, sehingga yang dominan itu ya kita anggap sebagai yang objektif. Kemudian berikutnya adalah untuk kemudian kita bisa melakukannya secara kontinu, maka kita harus memahami bahwa yang namanya evaluasi itu merupakan bagian terintegrasi dari proses pembelajaran, karena memang itu untuk memberikan feedback ya bagi perkembangan anak, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak, memberikan feedback ke kita ke sekolah sendiri, ataupun kemudian memberikan informasi ke orang tua. Di materi sebelumnya sudah kita bahas itu ya. Terus kemudian bermakna, bagaimana kita menegakkan prinsip bermakna itu. Jadi kita harus memahami manfaat dan tujuan dari pelaksanaan evaluasi. Sebenarnya saya melakukan evaluasi itu untuk apa sih gitu. Itu harus paham. Kalau paham, maka kita akan tahu juga bahwa arti penting dari evaluasi itu sendiri ya. Sehingga benar-benar kita lakukan dengan baik. Nah, kemudian bentuk-bentuk evaluasi itu apa saja sih, atau macam-macamnya apa saja? Yang pertama adalah bentuknya itu evaluasi bisa berdasarkan waktu. Misalnya yang memang sifatnya jangka pendek. Tentu yang sifatnya jangka pendek ini hanya bisa mengetahui atau memberikan evaluasi pada aspek tertentu saja, mungkin aspek kognitif anak atau mungkin aspek emosional ya, karena memang dari sisi waktunya boleh dibilang lebih singkat gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah jangka panjang. Nah, karena jangka panjang ini memungkinkan untuk memberikan evaluasi pada hampir semua atau keseluruhan dari aspek-aspek perkembangan, atau mungkin juga mau mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan gitu ya, bisa aja seperti itu. Berikutnya, nah evaluasi berdasarkan prosedur, ada yang sifatnya reflektif, ada yang sifatnya formatif, dan juga ada sifatnya sumatif ya. Yang reflektif itu untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana sih kelengkapan perencanaan pembelajaran. Jadi yang di dalam pembelajaran kan biasanya awal-awal kurikulum atau awal-awal pembelajaran kan mengevaluasi ataupun membuat persiapan ya. Nah, itu kita bisa cek sejauh mana sih kelengkapannya, sehingga kemudian, atau bisa juga di akhir ternyata kok hasilnya di pembelajarannya nggak oke, kita cek nih di dalam proses perencanaannya seperti apa.
ya. Kita evaluasi lagi. Terus kemudian ya poinnya adalah kalau evaluasi reflektif itu terkait sama kelengkapan perencanaan pembelajaran ya. Terus berikutnya evaluasi formatif. Apa sih evaluasi formatif? Nah, evaluasi formatif ini proses pelaksanaannya atau istilahnya apa ya? Evaluasi dilakukan tujuannya untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi dilakukannya itu di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Misalnya contohnya kalau di dalam katakanlah sekolah ya SD misalnya ya ulangan harian atau kuis yang sifatnya adalah ketika kemudian dilakukan pembelajaran terus kemudian dicek gitu ya. Atau boleh dibilang ya bab per babnya atau setiap kan di dalam pembelajaran biasanya ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu yang kemudian dievaluasi. Nah, maka disebut dengan formatif. Nah, ada juga yang disebut dengan evaluasi sumatif. Itu terkait sama keberhasilan pembelajaran. Makanya misalnya ada ujian akhir semester. Nah, itu kan untuk mengetahui sejauh mana sih pencapaian pembelajaran selama satu semester. Nah, itu disebut dengan evaluasi formatif. Jadi di bagian akhir untuk kemudian mengetahui nih keberhasilan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, umumnya itu memang di akhir ya. Baik. Berikutnya. Nah, ada 10 hal penting yang kemudian perlu dipahami ya. Terutama yang memang bagi pengajar di anak usia dini ya. Nah, 10 prinsip ini perlu dipahami untuk kemudian bisa memberikan pembelajaran dan evaluasi dengan baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah masa kanak-kanak adalah bagian dari kehidupan juga sebagai persiapan bagi masa yang akan datang. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa masa kanak-kanak itu hal yang sepele gitu. Ya, masih anak-anak kok. Enggak, tetapi karena di masa ini nanti ketika memang berjalan dengan baik itu akan memberikan istilahnya apa ya akan mendukung keberhasilan pada tahapan sebelumnya. Misalnya contohnya adalah kok perkembangan anak di usianya ini secara motoriknya masih kurang kan gitu kan ya, terus kemudian dan diberikan mungkin perubahan atau perlakuan secara khusus sehingga kemudian perkembangan motoriknya jadi oke gitu. Nah, itu nanti akan mendukung ketika anak belajar di SD, yaitu menulis ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya perkembangan motoriknya katakanlah tidak tersupport dengan baik? Bisa saja mungkin dia memang sih masuk SD karena dari sisi usia udah mencukupi misalnya 7 tahun ya. Tetapi kemampuan motorik dia kurang berkembang dengan baik. Karena mungkin terbiasanya atau tidak terbiasa terasah ya. Nah, di situ yang terjadi katakanlah tulisannya dipandang nggak bagus atau nggak jelas, nggak terbaca. Mungkin teman-temannya ngelihat dan kemudian bilang sih, kok tulisanmu nggak bagus sih. Nah, kalau dia percaya diri nggak masalah, tapi kalau kemudian dia merasa tersinggung, terus kemudian dia nggak pede, bisa saja kemudian dia nggak berangkat sekolah. Nah, ini kan tantangan di situ. Kita harus pahami bahwa masa kanak-kanak ini bagian penting dalam kehidupan yang kemudian memiliki kontribusi untuk perkembangan berikutnya ya. Jadi kalau boleh dibilang istilahnya itu perkembangan anak-anak itu ya seperti pondasi ya yang akan kemudian menguatkan perkembangan berikutnya. Atau dalam bahasa lain misalnya ada yang bilang ya perkembangan usia dini itu seperti kita itu mestinya fokus ke karakter gitu. Karena itu jadi pondasi buat berikutnya. Kalau karakternya baik, ntar berikutnya baik-baik. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, berikutnya. Keseluruhan aspek perkembangan anak merupakan hal penting. Nah, ini juga berkaitan sama yang pertama tadi. Maka
penting nih kita untuk memahami aspek-aspek perkembangan anak. Jangan sampai kemudian terlalu fokus di salah satu aspek. Misalnya ya, mungkin ada yang katakanlah fokus di kognitif, wah anak saya sudah bisa berhitung, sudah bisa ini, sudah bisa itu. Tapi tidak kemudian mencermati bahwa ternyata perkembangan emosionalnya itu memang perlu mendapat perhatian. Ya, nah ini menjadi tugas dan tanggung jawab juga untuk para guru ya, sekaligus juga memberikan pengertian ke orang tua. Saya sendiri tidak sedikit menemukan tuntutan-tuntutan dari orang tua yang kemudian berharap anaknya itu memang masuk TK sudah bisa baca, sudah bisa nulis lah, calistung lah, baca, tulis dan hitung. Yang kemudian bahkan lebih kemudian terlihatnya berharap perkembangan kognitifnya yang memang berkembang dengan baik gitu. Padahal kan memang ada aspek-aspek yang lain. Nah ini perlu juga disampaikan ke orang tua ya. Terus kemudian berikutnya pembelajaran secara terpadu atau terintegrasi. Nah, maka dari itu penting untuk kemudian pembelajaran yang kita lakukan atau yang dilakukan di sekolah itu berjalan secara terintegrasi itu. Artinya apa? Saling melengkapi, saling berkesinambungan antara sekolah, orang tua ataupun rumah dan juga masyarakat. Karena kan anak kan memang bagian dari masyarakat, bagian ya terutama kan dari bagian dari masyarakat di sini keluarga ya. Kan masyarakat, konteks masyarakat yang terkecil. Sehingga kemudian perlu nih dilakukan secara terintegrasi ya. Maka juga bahasa-bahasanya, tema-temanya ya diharapkan menyentuh kehidupan ya keseharian anak-anak, keseharian mereka gitu, konteks mereka gitu ya. Terus kemudian berikutnya, motivasi intrinsik dan inisiatif anak penting untuk dihargai ya. Ketika kemudian, jadi anak-anak itu sangat suka dengan penghargaan, sangat suka dengan apresiasi. Maka disinilah penting untuk kemudian memberikan apresiasi ke anak. Terutama apa? Terutama pada anak-anak yang menunjukkan semangatnya, menunjukkan inisiatifnya. Katakanlah dia membantu temannya tanpa kemudian diminta, berarti kan menunjukkan perkembangan sosial yang oke ya. Nah itu perlu untuk dihargai. Bentuk penghargaannya seperti apa ya? Bisa dengan ucapan, dengan kata-kata, ataupun katakanlah kalau memang itu istilahnya apa? Mungkin di kelas ada yang memberikan bintang ya, itu ya. Ini sudah menolong temannya dikasih bintang. Nah ini penting karena apa? Ketika diberikan apresiasi, penghargaan itu akan menumbuhkan kepercayaan diri anak. Jadi anak merasa dia itu percaya diri, dihargai. Nah itu ataupun kemudian diterima. Dan itu akan menjadi modal baik dia di dalam berinteraksi dengan orang lain ya. Terus kemudian sikap disiplin itu penting diperhatikan. Kenapa demikian? Terutama terkait sama konsentrasi gitu ya. Kalau di dalam bahasa lain disebut dengan regulasi diri. Nah penting untuk anak diberikan arahan atau pembiasaan ya. Oh sepatunya ditaruh di sini. Terus kemudian ketika kemudian ada yang menyampaikan sesuatu, yang lainnya harus mendengarkan. Nah itu sikap-sikap disiplin ya, yang itu nanti akan menjadi modal pondasi bagi anak ya, untuk kemudian ya katakanlah ya modal buat keberhasilan anak di tahapan berikutnya ya. Nah berikutnya 10 prinsip umum anak usia dini. Yang keenam adalah ada yang disebut dengan masa peka atau disebut dengan golden age ya. Jadi usia 6 tahun pertama atau 5 tahun pertama ya, itu disebut dengan golden age. Artinya apa? Ya secara katakanlah perkembangan otak itu perkembangannya sangat-sangat bagus sehingga anak menyerap informasi dengan baik ya.
ataupun kemudian memang disinilah anak-anak ada yang disebut masa peka. Jadi situasi di mana ya anak istilahnya apa ya, menunjukkan tahapan perkembangan yang luar biasa. Dia luar biasa. Artinya apa? Ketika kemudian kita mendapati kok si A katakanlah kok ininya kurang, mungkin memang masa pekanya belum, tapi kita harus optimis bahwa ya pastilah ada masa peka dia ya, atau golden age dia ya. Terus kemudian juga maka di masa-masa ini kita harus memberikan stimulasi yang tepat, terutama untuk perkembangan anak. Nah, terus kemudian berikutnya 7. Titik awal pendidikan anak dimulai dari hal-hal yang mampu dilakukan, bukan hal-hal yang belum mampu dilakukan. Artinya apa? Ya sebagai orang yang memberikan evaluasi, kita tidak kemudian katakanlah lebih terfokus pada hal yang memang belum dicapai anak. Artinya apa? Ya kita berikanlah modal kepercayaan, keberanian, kepercayaan diri dengan apa tadi, dihargai ya, sehingga kemudian anak merasa bahwa oh ini loh gitu ya. Katakanlah anak pinter melukis, bukan melukis tapi mewarnai ya, warnanya bagus, artinya perkembangan motor dia bagus. Tapi sosial dia mungkin belum menunjukkan perkembangan dengan baik. Nah, model apa namanya, dia mewarnai dengan bagus itu adalah kelebihan dia yang bisa nanti digunakan untuk modal mengembangkan yang lain. Disitulah yang disebut nanti awal pendidikan dimulai dari hal-hal yang mampu dilakukan ya. Sehingga oh tulisannya dia bagus nih, dihargai temannya, dan kemudian berkembang nih ketika dia diapresiasi, terus kemudian dia menunjukkan interaksi sosial yang ya, yang bagus ya tuh. Terus kemudian 8, ada kehidupan dalam diri anak yang akan muncul dalam kondisi yang sesuai. Artinya apa? Ya mungkin akan terlihat ya, masing-masing anak itu memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang kadang memang kita nggak bisa bandingkan satu sama lain, dan itu kita pandang sebagai bagian dari kelebihan anak dan juga keunikan anak. Yang ini yang kadang orang kurang apa namanya, kurang perhatikan ya, sehingga sebagai guru juga penting nih untuk melihat ini ya. Jadi istilahnya apa ya, sesuatu yang ada dalam diri anak, keunikan anak gitu. Terus kemudian 9, ada peranan penting orang-orang di sekitar bagi perkembangan anak. Jadi yang namanya anak itu istilahnya apa ya, kalau kita ingat di mata kuliah perkembangan ya, psikologi perkembangan, kita tahu bahwa ada faktor selain genetis, kemudian lingkungan. Lingkungan itu apa? Ya keluarga, teman, guru. Nah itulah konteksnya bahwa ada peranan penting orang-orang di sekitar. Jadi teman itu memiliki peranan penting, guru dan juga keluarga. Disinilah tadi ya kita harus melakukan pembelajaran secara terintegrasi. Itu sudah sampaikan mungkin di sekolah. Boleh dibilang udah ada kurikulumnya, tetapi kalau kemudian di rumah tidak disupport atau bahkan bertentangan, tentu nggak akan berhasil gitu ya. Hasil evaluasi kok hasilnya seperti ini, belum sesuai yang diharapkan. Nah mungkin kendalanya adalah dari keluarganya, mungkin belum support ya. Makanya kan di sekolah-sekolah banyak juga kemudian dilakukan sesi parenting ya, untuk kemudian penyeimbang, atau bahkan ada sekolah yang memang membuat kurikulum khusus terkait sama orang tua, atau bahkan pertemuan orang tua khusus yang kemudian istilahnya Pak, orang tua juga dilibatkan dalam pembelajaran ya. Terus kemudian berikutnya 10, pendidikan anak merupakan interaksi antara anak dengan lingkungan. Nah ini menegaskan yang tadi ya. Kalau tadi mungkin sekitar ada peranan penting orang-orang di sekitar, artinya ya lebih ke orang-orangnya. Kalau 10 itu lingkungan, dalam arti juga sosial budaya. Terus kemudian hal-hal apalagi yang sekarang ini ya, apa yang ramai di televisi, terus kemudian yang berkembang di masyarakat, itu kan turut menentukan perkembangan anak.
Nah, jadi bukan hanya konteksnya orang, tetapi juga sosial budaya anak. Sehingga kemudian kita bisa pahami, kok di sekolah ini karakteristik anaknya seperti ini, kok di sekolah ini karakteristiknya berbeda. Bisa saja mungkin karena ada faktor sosial budaya yang memang memiliki pengaruh yang kuat, ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu kemudian turut menentukan atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak. Demikian tadi penyampaian materi dari saya ya terkait sama evaluasi pembelajaran anak usia dini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.